Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jari Malaikat, bagian 3. Keramaian masih terasa di Desa Banyureges, meskipun hari peringatan berdirinya Padepokan Pedang Perak sudah berakhir sepekan lalu. Dan semua orang sudah melupakan peristiwa berdarah yang terjadi pada hari pertama peringatan itu. Bahkan murid-murid Padepokan itu sendiri tidak lagi membicarakannya. Keramaian di Desa Banyureges terjadi karena masa menuai hampir tiba. Apalagi ditambah para undangan Padepokan Pedang Perak yang belum semuanya kembali pulang. Masih ada juga yang ingin tinggal lebih lama untuk menikmati keindahan desa itu. Kehadiran tokoh-tokoh rimba persilatan di Desa Banyureges bukan saja membuat penduduknya senang, tapi juga membuat persoalan yang tidak biasa terjadi menjadi terjadi. Berbagai macam tingkah pola mereka, sehingga membuat para penduduk Desa Banyureges sukar untuk memahami. Apa yang diperbuat terasa janggal. Dan ini membuat para pemuka desa dirundung kegelisahan jika tokoh-tokoh rimba persilatan masih terlalu lama tinggal di situ. Mereka khawatir kalau tingkah pola tokoh persilatan itu merambat dan merasuki pemuda-pemuda desa yang masih polos dan lugu. Namun suasana seperti itu tentu sangat dimanfaatkan pemilik kedai dan rumah penginapan. Tempat-tempat seperti itulah yang selalu dikunjungi mereka hingga padat. Terlebih lagi kedai atau rumah makan yang menyediakan minuman keras serta gadis-gadis penghibur. Tidak heran lagi jika keributan selalu muncul dari kedai-kedai minum ataupun rumah-rumah penginapan. Desa Banyureges yang sehari-harinya aman tentram dan tenang, kini mendadak berubah bagai desa mesum yang penuh tingkah pola manusia-manusia berkelakuan sesuka hati. Pembunuhan lagi, dengus Ki Junta, Kepala Desa Banyureges saat menerima laporan adanya perkelahian di sebuah kedai. 4 orang yang melaporkan perkelahian itu hanya diam saja, sambil menunggu perintah dari kepala desa itu. Tapi laki-laki tua yang rambutnya sudah memutih semua itu hanya diam saja seraya mengayunkan kaki keluar dari rumahnya. 4 orang laki-laki bertubuh tegap yang menyandang sebilah golok di pinggang itu mengikuti dari belakang. Di mana perkelahian itu, Teja? Tanya Ki Junta terus saja berjalan tak terburu-buru. Di kedai Ki Sangir, sahut Teja yang berjalan di sebelah kiri Ki Junta. Selalu saja terjadi di situ, rungut Ki Junta. Sudah beberapa kali ini Ki Junta menerima laporan perkelahian yang berakhir dengan terbunuhnya 2 atau 3 orang di kedai Ki Sangir. Letak kedai itu agak mendekati perbatasan desa sebelah barat. Memang agak jauh dari pemukiman penduduk, namun yang paling ramai dikunjungi orang. Ki Junta merasa jengkel karena setiap saat selalu menerima laporan perkelahian atau tindak kekerasan lain yang membuatnya jadi sukar beristirahat. Letak kedai Ki Sangir memang tidak seberapa jauh dari kediaman kepala desa, sehingga bisa ditempuh dalam waktu singkat. Sebentar saja Ki Junta yang didampingi 4 orang bawahannya sampai di kedai Ki Sangir. Suasana kedai itu tampak ramai, tapi tak ada tanda-tanda bekas terjadi keributan. Ki Junta langsung masuk ke dalam kedai. Dipanggilnya Ki Sangir pemilik kedai itu. Laki-laki tua bertubuh agak bungkuk, dan bernama Ki Sangir bergegas menghampiri. "Oh, Ki Junta, silakan, masih ada tempat kosong," sambut Ki Sangir, bersikap hormat. "Kedatanganku bukan untuk makan atau minum di sini," kata Ki Junta ketus. Ki Sangir terdiam. Sempat diliriknya 4 orang laki-laki di belakang kepala desa itu. Ki Sangir sudah bisa meraba maksud kedatangan Ki Junta ke kedainya ini. Sedangkan Ki Junta mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan kedai ini. Cukup padat juga pengunjungnya, tapi masih ada beberapa meja yang belum terisi. Kebanyakan, para pengunjung itu adalah orang rimba persilatan. Ini ditandai dari pakaian dan senjata yang dibawa. Pandangan mata Ki Junta tertumpu pada satu sudut yang agak terhalang oleh dinding kayu berlubang-lubang. Pada sebuah meja yang hanya ada seguci arak serta beberapa potong pisang goreng, duduk seorang laki-laki muda berwajah tampan. Rambutnya panjang tergelung ke atas. Pemuda itu mengenakan baju warna putih tanpa lengan. Sebuah gagang pedang berbentuk kepala burung Raja Wali, menyembul dari balik punggungnya. Ki Junta kembali mengalihkan pandangannya ke arah Ki Sangir yang masih tetap berdiri terbungkuk di depannya. Tubuh Ki Sangir memang agak bungkuk. "Ki Sangir, sudah berapa kali kuperingatkan padamu, jangan biarkan tamu-tamu mabuk-mabukan seenaknya hingga mengganggu ketertiban dan keamanan, mengerti?" Tegas sekali kata-kata kepala desa itu.
Sudah 2 hari ini tidak ada keributan di sini. Ki, sahut Ki Sangir. Jangan suka menutup mata di depanku, Ki Sangir. Sentak Ki Junta jengkel. Maaf, Ki, apa sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa Ki Junta seperti tidak menyukai kedai ini dikunjungi banyak tamu? Tanya Ki Sangir merasa tidak suka pada sikap kepala desa itu. Bukannya tidak suka, tapi aku sering dengar kalau di kedaimu selalu terjadi keributan yang membuat penduduk resah. Kata Ki Junta, agak keras nada suaranya. Oh, Ki Sangir mengeluh panjang. Laki-laki tua bungkuk pemilik kedai itu kembali melirik 4 orang di belakang Ki Junta. Memang sejak datangnya tokoh-tokoh rimba persilatan di desa ini, selalu saja terdengar keributan yang berakhir dengan jatuh korban nyawa dari orang-orang persilatan itu sendiri. Untunglah sampai sekarang ini belum ada seorang penduduk pun yang tewas akibat perkelahian atau apa saja. Ki Sangir memang mengakui kalau sudah 3 kali kedainya jadi ajang pertarungan yang tidak jelas permasalahannya. Mereka hanya memamerkan kepandaian yang selalu berakhir kematian. Tapi sudah 2 hari ini tidak terjadi perkelahian di kedainya, walaupun pertengkaran kecil memang selalu saja ada. Sebaiknya kau tidak usah mendengar, tapi melihat sendiri keadaan desamu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara menggema. Ki Junta tersentak kaget. Suara itu jelas ditujukan untuk dirinya. Tapi, entah siapa yang baru saja berbicara. Kedai ini begitu banyak orang yang kelihatannya tidak peduli antara satu dengan lainnya. Ki Junta mengedarkan pandangannya, mencoba mencari arah sumber suara tadi. Sedangkan 4 orang yang berada di belakangnya sudah memegang gagang golok masing-masing, tapi belum dicabut dari sarungnya. Kisanak, siapa kau yang berbicara? Lantang suara Ki Junta. Tak ada sahutan sama sekali. Ki Junta jadi gusar sekali. Kembali diedarkan pandangannya berkeliling, mencoba mencari orang usil tadi. Mata lebih sempurna daripada telinga. Melihat lebih baik daripada mendengar. Kembali terdengar suara yang bernada sama. Ki Junta langsung berpaling, dan menatap seorang pemuda berwajah tampan duduk di dekat jendela. Pakaiannya putih bersih dan ketat, sehingga membentuk tubuhnya yang tegap berisi. Pemuda itu kelihatan tenang menghadapi arak dan beberapa piring makan yang sudah kosong. Ilmu pemindah suaramu cukup bagus, Kisanak. Tapi belum cukup untuk mengelabuiku. Dengus Ki Junta dingin. Belum lagi kata-kata Ki Junta hilang dari pendengaran, mendadak saja kepala desa itu mengibaskan tangannya ke arah pemuda yang duduk di bawah jendela itu. Dari balik lengan bajunya meluncur sebuah benda kecil berwarna hitam. Benda kecil seperti mata tombak tersebut bagaikan kitat meluruk ke arah pemuda tampan itu. Tapi sungguh di luar dugaan sama sekali. Pemuda itu hanya mengangkat guci araknya sedikit ke depan. Maka, benda hitam berbentuk mata tombak itu menancap di guci. Masih bersikap tenang, ditenggaknya arak dari dalam guci. Tak ada setetes arak pun yang keluar, meskipun guci itu berlubang tertancap mata tombak hitam yang dilemparkan Ki Junta. Ki, sebaiknya jangan di sini. Meja dan kursiku baru diganti semua, kata Ki Sangir, agak bergetar suaranya. Minggir kau, bentak Ki Junta kasar seraya mendorong tubuh laki-laki bungkuk pemilik kedai itu. Ki Sangir terhuyung-huyung ke belakang. Kalau saja tidak ditahan seorang gadis muda berbaju biru, mungkin tubuhnya sudah menabrak meja. Oh, terima kasih, Nini, ucap Ki Sangir bergegas membungkuk memberi hormat. Menyingkirlah, Ki. Kelihatannya kepala desa itu sudah kerasukan setan, kata gadis cantik berbaju biru itu lembut. Heh, apa katamu, Nisanak? Bentak Ki Junta berang. Ini, Ki, gadis itu tidak mempedulikan bentakan Ki Junta. Sambil berdiri, dibayar makanan dan minumannya pada Ki Sangir, kemudian dilangkahkan kakinya perlahan-lahan keluar kedai. Tapi belum juga mencapai ambang pintu, 2 orang yang mendampingi Ki Junta sudah menghadangnya. Gadis itu terpaksa berhenti melangkah. Suasana di dalam kedai Ki Sangir semakin bertambah panas. Gadis berbaju biru yang menyandang pedang bergagang seekor naga di punggung itu menatap tajam 2 orang yang menghadangnya di depan pintu kedai. Tangan kirinya menggeser sebuah kipas putih yang tertutup di balik sabuk ikat pinggang. Sempat juga diliriknya pemuda berbaju rompi putih yang duduk di sudut. Pemuda itu memberikan senyum sambil mengangkat gelasnya sedikit. Gadis itu pun tersenyum kecil, lalu menatap tajam Ki Junta. Maaf, aku akan keluar, kata gadis cantik itu ramah.
Kau sudah menghina kepala desa kami, Nisanak, ujar salah seorang yang menghadang di depan pintu dengan suara dingin. Lucu sekali. Aku hanya membantu pemilik kedai, kenapa dituduh menghina? Kembalilah ke tempatmu, Nisanak, bentak laki-laki itu lagi. Baik, apa yang akan kalian lakukan? Tunggu sampai Ki Junta menyelesaikan urusan dengan manusia kurang ajar itu, dengus orang itu lagi. Gadis berbaju biru itu mengangkat pundaknya setelah melirik pemuda berbaju rompi putih yang duduk di sudut. Pemuda itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya sedikit. Kemudian gadis itu berbalik dan melangkah kembali ke kursinya, tapi tidak jadi duduk di sana. Dia berjalan menghampiri pemuda yang duduk di sudut, dan duduk di depannya. Sudah kukatakan, Kakang, desa ini tidak ramah untuk disinggahi, kata gadis cantik itu setengah berbisik. Tapi aku tertarik pada sikap kepala desa itu, sahut pemuda berbaju rompi putih itu tidak lepas mengamati Ki Junta yang sudah melangkah menghampiri pemuda berbaju putih yang duduk di bawah jendela. Sok jual lagak. Diamlah. Calon lawanmu memperhatikan terus. Sebaiknya kita terus saja seperti tidak saling mengenal. Percuma. Pemuda berbaju rompi putih itu mengangkat pundaknya sedikit. Perhatiannya tidak pernah beralih ke arah Ki Junta yang kini sudah berada di depan pemuda berbaju putih yang duduk di bawah jendela kedai ini. Jelas sekali kalau sikap pemuda itu tampak tenang dan seperti tidak mempedulikan suasana yang semakin panas menegangkan. Anak muda, siapa kau? Mau apa datang ke desa ini? Tanya Ki Junta bernada dingin. Maaf, apakah Kisanak bicara denganku? Pemuda berbaju putih itu malah balik bertanya. Bocah kadal. Kau pikir aku bicara dengan siapa? Bentak Ki Junta semakin berang. Oh, kau bicara denganku. Sikap pemuda itu masih juga tidak peduli. Tentu saja hal ini membuat dua orang yang duduk di sudut jadi menahan senyum. Terlebih lagi gadis berbaju biru. Dia sampai terkikik kecil, sehingga membuat 4 orang pengikut Ki Junta mendelik. Ki Junta semakin berang saja melihat sikap pemuda itu yang tidak peduli sama sekali. Bahkan dia berdiri dan hendak pergi dari kedai ini. Dengan kasar sekali Ki Junta menyentakkan bahu pemuda itu. Seketika satu pukulan keras melayang, tepat mendarat di perut pemuda berbaju putih itu. Dik, HGHK. Selagi pemuda itu terbungkuk, Ki Junta kembali melayangkan satu pukulan keras menghantam wajah pemuda itu hingga terdongak. Belum lagi pemuda itu mampu melakukan apa-apa, Ki Junta sudah menghantamkan satu pukulan lagi ke dada. Akibatnya pemuda berbaju putih itu terjungkal menabrak meja sampai hancur berantakan. Bangun, bentak Ki Junta keras. Pemuda berbaju putih itu bangkit berdiri. Disekanya darah yang mengalir dari sudut bibir. Kejadian itu membuat seluruh pengunjung kedai jadi tidak tenang. Mereka bergegas keluar, tidak ingin ikut campur. Hanya beberapa orang saja yang masih tetap tinggal di kedai ini. Perlahan-lahan pemuda itu berdiri tegak. Sorot matanya begitu tajam menusuk langsung ke bola mata Ki Junta. Ki Junta menghentakkan tangannya sejajar dengan bahu. Dua orang yang sejak tadi mengawalnya segera melompat maju, seraya mencabut goloknya. Langsung saja dirangsek pemuda berbaju putih itu. Namun sungguh di luar dugaan sama sekali, pemuda berbaju putih ketat itu melentingkan tubuhnya ke udara. Seketika kedua kakinya menyentak menendang dua orang bersenjata golok yang hendak meringkusnya. Duk, des. Kedua orang itu mengeluh pendek dan terjungkal ke belakang sampai menabrak meja kursi. Bergegas mereka bangkit berdiri sambil menggeram marah. Dua orang pengawal Ki Junta itu langsung berlompatan menyerang pemuda itu dengan senjata golok berkilat. Hiya, yeya. Sukar untuk diikuti pandangan mata biasa. Mendadak saja pemuda itu memutar tubuhnya sambil melompat sedikit. Tangan kanannya berkelebat cepat bagai kilat, maka tahu-tahu dua orang penyerangnya menjerit keras dan terpental ke belakang. Dua orang itu menggeliat sebentar di tanah, lalu diam tak berkutik lagi. Ki Junta terperanjat bukan main. Kedua bola mata kepala desa itu mendelik, ketika mendapati kening kedua anak buahnya berlubang mengucurkan darah segar. Ki Junta menatap pemuda berbaju putih itu yang berdiri tenang melipat kedua tangannya di depan dada. Bibirnya yang tipis menyunggingkan senyuman sinis. Ki Junta melangkah mundur beberapa tindak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ki Junta berbalik dan langsung melangkah cepat keluar dari kedai Ki Sangir. Dua orang pengawalnya jadi kebingungan,
tapi bergegas mengikuti kepala desa itu. Sedangkan pemuda berbaju putih itu juga keluar dari kedai, melangkah tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa padanya tadi. Tinggal Ki Sangir yang sibuk memerintahkan pekerjanya menyingkirkan dua mayat yang tergeletak dengan kening bolong sebesar jari. Mustahil, dengus Dewa Pedang seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Berani sumpah, Dewa Pedang. Aku sendiri melihat, bahkan sempat bertarung dengannya sebelum orang itu membunuh dua orang pengawalku, kata Ki Junta. Dewa Pedang bangkit berdiri dari duduknya, lalu berjalan menghampiri jendela ruangan kecil yang khusus untuk bersemadi. Pandangannya lurus menatap bulan yang bersinar penuh malam ini, kemudian berbalik dan menatap Ki Junta yang masih duduk bersimpuh di lantai. Kepala desa Banyureges itu sudah menceritakan semua peristiwa di kedai Ki Sangir siang tadi. Dan setiap kali terjadi peristiwa di desa Banyureges, Ki Junta selalu melaporkan hal itu pada ketua padepokan pedang perak itu. Dan ini membuat Dewa Pedang jadi gundah. Belum pernah terjadi tamu-tamu yang diundang tidak langsung pulang. Bahkan menetap beberapa hari di desa Banyureges. Yang menjadi beban pikirannya, tokoh-tokoh persilatan yang kini berada di desa Banyureges sebagian beraliran hitam. Bahkan tidak sedikit tokoh persilatan yang tidak dikenalnya berada di desa itu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Ataukah sedang menunggu sesuatu? Tapi, apa yang ditunggu? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu menghantui Dewa Pedang. Ki Junta tahu, apa tujuan orang itu datang ke desa ini? Tanya Dewa Pedang setelah cukup lama berdiam diri. Entahlah, Dewa Pedang. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya sungguh menyakitkan sehingga kemarahanku tidak bisa lagi ditahan, sahut Ki Junta. Hah, setahuku, orang yang memiliki jurus jari malaikat hanya pendekar jari malaikat. Tapi pendekar itu sudah lama tidak terdengar sepak terjangnya lagi setelah ditaklukkan seorang pendekar muda yang berjuluk pendekar Raja Wali Sakti, jelas Dewa Pedang setengah bergumam. Pendekar jari malaikat bukan lagi seorang pemuda. Usianya saja lebih 10 tahun dariku. Aneh. Aku melihatnya sendiri, Pende. Aku percaya, Ki Junta, potong Dewa Pedang cepat, luka di kening kedua pengawalmu itu memang jelas akibat jurus jari malaikat. Kalau pemuda itu bukan pendekar jari malaikat, lalu siapa? Ki Junta seperti bicara pada dirinya sendiri. Itulah yang mengganggu pikiranku, kata Dewa Pedang. Atau mungkin muridnya. Ki Junta menduga-duga. Mungkin juga, gumam Dewa Pedang pelan seraya melangkah kembali ke tempat duduknya. Dewa Pedang duduk bersila di depan Ki Junta. Untuk beberapa saat lamanya tak ada yang berbicara. Masing-masing sibuk bersama pikirannya sendiri. Suasana di ruangan semadi itu jadi sunyi senyap. Hanya tarikan napas saja yang terdengar. Kedua orang itu mendadak mendongak begitu terdengar ketukan di pintu. Belum lagi Dewa Pedang membuka mulut, pintu ruangan semadi ini telah terbuka. Muncul Arya Dipa dan adiknya. Mereka menjura memberi hormat, kemudian melangkah masuk dan bersila di samping Ki Junta. Ada apa, anak-anakku? Tanya Dewa Pedang. Ayah, ada tamu yang hendak bertemu, sahut Arya Dipa memberitahu. Siapa? Tanya Dewa Pedang. Pendekar jari malaikat, sahut Arya Dipa. Siapa? Dewa Pedang terperanjat bukan main. Tubuh laki-laki ketua padepokan pedang perak itu sampai terlonjak berdiri, sehingga membuat kedua putranya keheranan tidak mengerti. Sedangkan Ki Junta hanya bisa memandang saja, tanpa mampu berkata-kata lagi. Kalian temui dulu, katakan, nanti aku akan datang menemuinya, kata Dewa Pedang setelah bisa tenang kembali. Kedua pemuda itu bangkit dan menjura memberi hormat, lalu melangkah keluar. Arya Gara menutup pintu ruangan semadi itu kembali setelah berada di luar. Dewa Pedang masih berdiri mematung, dan bibirnya terkatup rapat. Ki Junta berdiri dan membungkuk memberi hormat. Ikutlah menemuinya, Ki. Mungkin dialah orangnya yang telah membunuh dua pengawalmu, kata Dewa Pedang. Baik, Dewa Pedang, sahut Ki Junta hormat. Ayolah, jangan sampai dia menunggu lama. Bersambung ke Jari Malaikat 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.